prasejarah. Zaman prasejarah dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah suatu zaman atau masa yang masyarakatnya masih menggunakan peralatan yang dibuat dari batu. Zaman batu dimulai kurang lebih 6000 sebelum Masehi yang lalu. Alat dari batu digunakan untuk mencari serta mengolah makanan dan untuk mempertahankan dari serangan binatang buas. Zaman batu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman batu tua, Paleolitikum. Yang kedua, zaman batu tengah, Mesolitikum. Yang ketiga, zaman batu muda, Neolitikum. Dan keempat, zaman batu besar, Megalitikum. Zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Orang-orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut ascer perdui. Perdui ini juga disebut masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam ini dibagi atas zaman yang pertama zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, yang ketiga zaman besi. Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam juga disebut zaman perunggu. Alat-alat besi yang ditemukan pada zaman logam jumlahnya sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu sebab kebanyakan alat-alat besi ditemukan pada zaman prasejarah. Alat-alat peninggalan zaman prasejarah di Sulawesi Tenggara antara lain kapak batu, paliwatu terbuat dari buatan beku, basalt andesitik, digunakan sebagai alat untuk mengerjakan kayu dan lain-lain pada masa Neolitik. Ditemukan di desa Tamoahi, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna. Kapak batu, paliwatu terbuat dari batuan andesit digunakan sebagai alat untuk mengerjakan kayu, menggali tanah pada masa prasejarah. Ditemukan di desa Podai, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Kendari. Kapak batu, paliwatu terbuat dari batuan beku, basalt andesitik digunakan sebagai alat untuk mengerjakan kayu dan pada masa prasejarah ditemukan di desa Tamoahi, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna. Alat asa dalam waktu Mboliroa terbuat dari bahan metamorf sekismika digunakan sebagai alat untuk mengasah mata keris dan lain-lain. Ditemukan di desa Pebunoaha, Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari. Kapak satu bertangkai koleksi wawasan Nusantara terbuat dari bahan granit dan bertangkai kayu digunakan sebagai alat untuk mengolah tanah dan mengerjakan kayu pada masa Neolitik. Bahasa dari provinsi. Kapak batu, paliwatu terbuat dari bahan granit digunakan sebagai alat untuk mengolah tanah dan lain-lain pada masa Neolitik. Ditemukan di desa Langgere, Kecamatan Boneguru, Kabupaten Muna. Kapak sepatu corong, paliwula terbuat dari perunggu digunakan sebagai alat untuk mengerjakan kayu pada masa Neolitik. Ditemukan di desa Andoroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari. Kapak sepatu corong, paliwula terbuat dari perunggu digunakan sebagai alat untuk mengerjakan kayu pada masa Neolitik. Ditemukan di Amonggedo, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Kendari. Sorongga adalah sebuah wadah kubur yang terbuat dari batang kayu yang dipahat, terdiri atas wadah dan tutup. Wadah kubur seperti ini lazim digunakan pada akhir-akhir masa prasejarah, baik untuk keperluan penguburan primer maupun untuk penguburan sekunder. Sorongan ini ditemukan di Gua Tanggalasi di desa Lelewawo, Kecamatan Pakua tahun 1981. Seperti satu sorongga berukuran besar, wadah kubur ini digunakan pada jenis penguburan primer. 2. Sorongga berukuran kecil, wadah kubur ini digunakan pada jenis penguburan sekunder asal Kabupaten Kolaka Utara. Tempayan tersebut berupa keramik yang terbuat dari bahan stoneware. Tempayan ini berisi fragmen tulang manusia. Tempayan ini digunakan sebagai wadah kubur terutama untuk jenis penguburan sekunder. Gerabah mulai dikenal dan dibutuhkan sejak masa bercocok tanam.
Pada masa itu, manusia mulai membutuhkan wadah. Gerabah adalah benda yang terbuat dari tanah liat yang dibakar dan dibuat dalam bentuk wadah. Digunakan untuk keperluan hidup, menyimpan, maupun memasak. Gerabah relatif tahan air dan tahan api. Gerabah juga memiliki arti sosial ekonomi dan religius. Dalam kehidupan sosial, ekonomi gerabah dianggap sangat berguna untuk keperluan hidup sehari-hari, yaitu sebagai wadah penyimpanan air atau makan, serta untuk memasak atau mengawetkan bahan makanan. Dalam kehidupan religius, masyarakat prasejarah gerabah sebagai bekal kubur atau bahan wadah kubur.